Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Trihartati izin untuk mempresentasikan jurnal refleksi pada mata kuliah pembelajaran sosial emosional. Nah, langsung saja ke review pengalaman belajar di sini pada mata kuliah ini kami baru sampai ke topik 2 selesainya. Nah, untuk topik 1 itu tentang kompetensi sosial emosional berdasarkan kerangka kolaboratif for academic, social, and emotional learning atau disingkat dengan CASEL. Nah, pada topik 1 ini kita belajar tentang pembelajaran emosional yang dimana pembelajaran emosional itu adalah proses untuk membantu anak atau seorang individu itu untuk mengembangkan kemampuannya untuk hidup lebih baik gitu. Apalagi di sini pembelajaran sosial emosionalnya itu dengan menggunakan CASEL. CASEL ini mencakup 5 komponen, yaitu kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, kemampuan berinteraksi sosial, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, dengan pembelajaran sosial emosional ini diharapkan peserta didik itu dapat memiliki kesadaran diri seperti sebelum memulai kegiatan pembelajaran, peserta didik berdoa terlebih dahulu. Nah, itu adalah salah satu pembelajaran yang menerapkan sosial emosional. Selanjutnya, pembelajaran sosial emosional ini berkaitan dengan filosofi pendidikan yang dimana menurut Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu adalah kegiatan menuntun segala kodrat anak itu agar anak itu dapat mencapai eh, keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik itu sebagai diri sendiri, sebagai manusia, atau sebagai anggota di masyarakat. Nah, tujuan dari pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ini selaras dengan tujuan PSE atau pembelajaran sosial emosional yang menyatakan bahwa peserta didik ini mampu gitu mencapai kebahagiaan dan keberhasilan dalam hidup. Harus mencapai keberhasilannya itu tidak hanya pada akademiknya saja gitu, tetapi peserta didik ini dapat mengelola emosi, pandai membangun hubungan sosial di masyarakat, dan mampu membuat keputusan seperti itu. Nah, lalu pada topik kedua ini yaitu peran guru sebagai teladan pembelajaran keterampilan sosial emosional. Nah, pada topik kedua ini kami belajar mengenai perbedaan empati, simpati, dan compassion atau pemberian kasih sayang. Nah, empati ini yaitu kita ketika seseorang mendapatkan sebuah masalah, nah ketika masalah tersebut sama dengan keadaan kita, maka kita bisa dikatakan empati gitu seperti itu. Lalu pada kegiatan simpati yaitu perasaan yang lebih ditunjukkan kepada orang, yaitu bagaimana caranya ketika orang itu mendapatkan sebuah permasalahan, kita menenangkannya gitu, agar orang tersebut lebih tenang. Lalu pada compassion ini yaitu berbeda dengan empati dan simpati. Nah, compassion ini bukan hanya sekedar dengan kata-kata yang menenangkan saja, tetapi mereka juga langsung beraksi gitu, langsung membantu orang yang mengalami kesusahan tersebut. Nah, lalu setelah kita mengetahui perbedaan empati, simpati, dan compassion ini, kami juga mereview film yang dimana ada 3 film, yaitu film Laskar Pelangi, film Dead Poets Society, dan film Sekolah Rimba. Nah, dari ketiga film ini kami menganalisis bagaimana peran guru untuk melakukan perubahan bagi peserta didik dan lain sebagainya dengan memperhatikan pembelajaran sosial emosional ini. Gitu. Slide selanjutnya itu refleksi pembelajaran. Nah, semua topik pembahasan pada pembelajaran sosial emosional ini sangat penting. Kenapa sangat penting? Khususnya saya dapat memahami bagaimana cara guru untuk mengetahui kondisi sosial emosional peserta didik. Tentu seperti yang sudah kita ketahui, yaitu dengan cara melakukan asesmen diagnostik atau melakukan profiling peserta didik. Nah, lalu
ketika saya belajar pembelajaran sosial emosional ini, hal baru yang dapat saya terapkan yaitu ketika guru memasuki kelas atau guru ketika akan melakukan kegiatan pembelajaran, guru harus merefleksikan di awal pembelajaran yaitu dengan apa peserta didik itu untuk mengajak peserta didik itu untuk mengekspresikan perasaannya. Apakah dia mengantuk, apakah dia bosan, atau dia kurang motivasi belajar, yang maka guru harus berpikir memutar otak gitu. Bagaimana caranya agar peserta didik ini tidak merasa bosan ketika di awal pembelajaran, maka guru harus melakukan ice breaking atau melakukan permainan dan lain sebagainya. Nah, di sini ada teknik-teknik PSE yang dapat diterapkan dalam 3 ruang lingkup, yaitu secara rutin, secara terintegrasi dalam mata pelajaran, dan secara protokol. Nah, secara rutin di sini dapat kalau rutin berarti selalu menjadikan kebiasaan, yaitu ya seperti yang tadi saya sebutkan, ketika memasuki kelas peserta didik harus membaca doa terlebih dahulu, lalu peserta didik mengekspresikan perasaannya. Nah, itu termasuk ke dalam rutin. Lalu yang kedua itu terintegrasi dalam mata pelajaran. Nah, kalau dalam mata pelajaran berarti terdapat dalam langkah-langkah kegiatan pembelajaran seperti kegiatan diskusi. Peserta didik dapat berkolaborasi, berarti termasuk ke dalam PSE. Lalu, nah, strategi dalam mempelajari mata kuliah ini yaitu dengan alur merdeka. Nah, berikut adalah artefak pembelajaran pada mata kuliah ini. Yang gambar ke-1 itu merupakan gambar pada tugas ruang kolaborasi. Nah, lalu demonstrasi kontekstual, di sini kami mempresentasikannya di hadapan teman-teman dan di hadapan dosen pengampu. Dan di sini kami saling berkolaborasi. Lalu pada ini ada gambar ketiga itu ada koneksi antar materi. Nah, koneksi antar materi ini yaitu berupa peta konsep. Nah, yang dibuat secara individu. Lalu pada terakhir ini merupakan kegiatan aksi nyata, yang dimana kita merefleksikan kegiatan pembelajaran. Nah, pembelajaran bermakna pada mata kuliah ini yaitu dengan mengetahui karakteristik peserta didik dan mengetahui perencanaan pembelajaran itu dapat memperkuat pemahaman saya sebagai guru yang memahami kondisi dan kebutuhan peserta didik. Nah, pada saat kegiatan PPL 2, saya sudah menerapkan salah satunya sudah menerapkan pembelajaran sosial emosional itu pada kegiatan role play, yang dimana peserta didik itu memerankan apa yang sudah ditugaskan oleh guru. Nah, teknik role play ini adalah perilaku berakting, yang dimana peserta didik ini sesuai dengan perannya, mereka memerankan sesuai dengan peran yang didapatkannya sehingga menimbulkan pengalaman belajar seperti kemampuan kerjasama, komunikatif, menumbuhkan kepekaan terhadap masalah sosial, dan lain sebagainya. Nah, selain itu, teknik role play ini peserta didik dapat mengekspresikan perasaan dan keterampilannya. Nah, bagaimana teknik role play ini diterapkan dalam kegiatan pembelajaran? Salah satunya ketika saya PPL itu melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan materi teks persuasif, yang dimana dengan berpetualang anak mengambil kata kunci. Nah, kata kunci tersebut berada di tempat yang berbeda. Nah, setiap kelompoknya itu mendapatkan satu kata kunci yang berisikan kalimat ajakan, yang nantinya kalimat ajakan tersebut akan dijadikan drama atau role play, bagaimana caranya agar peserta didik memainkan peran dengan kata kunci tersebut. Nah, lalu setelah dihasilkan video atau dihasilkan kegiatan dramanya itu, role play-nya itu dibuat ke dalam video. Lalu setelah dibuat ke dalam video, lalu diupload ke media sosial baik itu YouTube maupun TikTok, seperti itu. Nah, sekian dari pemaparan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.